Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi viral di sosial media ya, di mana momen Wapres Gibran kaget saat tembakan salvo prosesi pemakaman mantan Wapres Bapak Tri Sutrisno. Jadi banyak netizen mengatakan ya, ini mirip sekali sama bapaknya Mulyono, yaitu Gibran juga kagetan orangnya. Jadi Jokowi juga seperti Gibran ya, tidak jauh beda juga. Hormat senjata! Kaget. Kaget. Kaget itu aja. Jadi memanasnya konflik Timur Tengah, yaitu perang Iran dengan Israel dan juga Amerika Serikat, sehingga Prabowo mengajukan diri ya untuk menjadi juru runding untuk perdamaian Iran dengan Amerika Serikat. Jadi banyak netizen ya maupun rakyat meminta supaya perwakilan dari Indonesia menjadi juru runding digantikan oleh Wapres saja, yaitu Gibran. Mengingat umur Prabowo sudah sepuh 74 tahun, jadi banyak sekali menyarankan Gibran diganti saja, apalagi masih muda di saat terjadi tembakan di mana-mana di Iran ya. Mungkin Gibran masih bisa lari. Dan ini banyak sekali mengundang berbagai komentar netizen di sosial media. Bahkan netizen juga ya menyayangkan sekali kenapa Prabowo tidak memberi bela sungkawanya korban yang berjatuhan di Iran ya akibat invasi dari Amerika Serikat. Dan ini menjadi tanda tanya, berarti artinya memang benar ya, Prabowo menjadi anggota BOP ya, tidak lain adalah bagian dari mereka, yaitu Amerika Serikat ya, bagian dari Donald Trump. Untuk apa menjadi board of peace ya? Di sisi lain kita lihat sekarang terjadi konflik, justru nama Prabowo menjadi jelek di mata rakyat Indonesia sendiri. Banyak sekali nih ya tekanan dari rakyat supaya Prabowo keluar dari anggota BOP, karena dinilai justru ini memperburuk citra Indonesia di mata rakyat Timur Tengah di sana. Jadi untuk apa menjadi mediator ya, juru damai atau juru runding untuk Teheran, untuk Iran, tetapi kita di mata mereka justru dianggap adalah bagian dari Amerika Serikat, bagian dari Donald Trump, bersekutu dengan Israel. Dan ini cukup memalukan rakyat Indonesia. Jadi banyak sekali saran-saran dari rakyat supaya Prabowo keluar dari anggota BOP. Hormat senjata! Kalian yang sopan, Wapres terkejut itu manusiawi. Karena kan lagi upacara, ledakan senapan, terkejut biasa. Cuman kita harus tetap support agar Mas Gibran bisa dikirimkan ke Iran dan Amerika dan Israel, biar bisa mendamaikan. Kalau bisa Mas Gibran nanti tiarap-tiarap tuh di di celah-celah anak-anak basoka tuh, sama peluru-peluru tuh kan. Oh, sambil teriak, "Weh, berhenti, berhenti, berhenti. Damai, damai." Karena ini Wapres terbaik sedunia kata pendukungnya. Jadi kita uji. Ya kan, ada peperangan begini, turun ke lapangan pakai helm. Kalian yang sopan, bulan puasa, kalian jangan paksa aku untuk katakan gini. Ini penonton yang paksa saya. Penonton ya. Muhammadiyah desak PBB sanksi Amerika Serikat Israel atas serangan Iran. Ini baru gue berharap sih Prabowo berani ngomong begini nih. Berani nggak ya kira-kira Prabowo? Menurut kalian Prabowo berani nggak ngomong begini nih? Kayak Muhammadiyah nih. Desak PBB sanksi Amerika Serikat Israel atas serangan ke Iran, berani nggak? Ini baru macan Asia berani begini. Kalau nggak ada perjanjian yang aneh-aneh sih berani gua rasa sih, ya nggak? Tapi menurut kalian Prabowo berani nggak ngomong begini? Kalau berani kita salut, apalagi kalau keluar dari BOP, waduh, mantap. Halo guys, kembali saya akan coba jawab sebuah komen ya. Nah kali ini yang ini nih, saya udah sempat coba cari-cari, tapi kok negara kita belum mengucapkan belasungkawa ya. Ini terkait kematian pemimpin Iran kemarin. Ya sih, sampai sekarang kita memang belum menemukan itu belasungkawa, apalagi mengecam tindakan serangan Israel. Nah, ini tentu jadi menimbulkan banyak pertanyaan ya. Karena begini, Iran dan Indonesia ini kan negara sahabat ya. Jadi sama-sama punya hubungan diplomatik, hubungan kerjasama, nggak cuma bilateral antar negara, tapi juga di dunia internasional.
Jadi bingung aja sih, kenapa kok presiden kita nggak mau mengucapkan rasa bela sungkawa? Karena ini kan etika dasar itu ya, tata krama dasar yang harusnya dimiliki, apalagi seorang pemimpin negara ya. Jadi Pak Prabowo pemimpin negara, ketika ada negara sahabat pemimpinnya meninggal, ya harusnya etika dasarnya adalah mengucapkan bela sungkawa. Apalagi kita ini kan katanya bebas aktif ya. Kita ini nggak berkonflik dengan Amerika dan nggak berkonflik juga dengan Iran gitu. Jadi apa yang menghalangi Pak Prabowo nggak mau mengucapkan ini? Nggak berani? Atau ada hal yang ditakuti? Atau ada yang melarang dia melakukan ini? Entah juga ya. Karena harusnya sih ya, ada konflik ataupun enggak gitu ya. Ya harusnya ini tidak menghalangi etika, tata krama, dan adab kemanusiaan. Apalagi ini kita nggak ada konflik dengan Iran gitu. Apa cuma karena nggak enak sama Amerika? Apalagi kemarin kan melalui Kementerian Luar Negeri, Prabowo mengatakan akan menjadi penengah, akan terbang ke Teheran untuk menjadi mediator. Nah, gimana mau memediasi kalau tata krama dasar aja nggak dimiliki, ngucapin bela sungkawa aja enggak, apalagi mengecam aksi serangan Amerika Israel ke Iran ini. Nah, jadi ini sama seperti ketika saya berkomentar, kenapa kok ya Pak Prabowo nggak ngucapin selamat memasuki bulan Ramadan gitu, selamat berpuasa bagi rakyatnya. Ada yang komen, lah emang kenapa gitu, apa salahnya? Emang kalau Pak Prabowo nggak ngucapin, situ nggak puasa gitu, lu nggak puasa ya, biasalah tipikal para pendukung komentar kasar dan ya seperti ini. Ya begini ya, itu kan etika dasar ya. Negara kita ini negara muslim terbesar, mayoritasnya negara muslim terbesar di dunia bahkan. Maka akan jadi aneh ketika presidennya tidak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada rakyatnya sendiri. Dan saya rasa baru dia sih yang nggak ngucapin ini selama ini ya, seingat saya gitu. Jadi bukan masalah saya nggak puasa nanti kalau dia nggak ngucapin, atau kalian nggak bisa berpuasa kalau nggak diucapin sama presiden. Ya kita nggak sebodoh itu. Ya, dan bisa dimaklumi komentar-komentar seperti ini. Tapi ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya etika moral yang dimiliki oleh bangsa kita, nggak cuma di dalam negeri, bahkan ternyata sudah masuk ke tingkat dunia. Salam. Penjelasan dari mantan jenderal Pentagon, kan dia ditanya, Amerika perlu berapa lama untuk taklukkan Iran? Dia bilang kekuatan kita itu hanya bisa bertahan sekitar 2 minggu. Kekuatan Amerika. Karena rencana dia setiap hari dia akan menjatuhkan 800 bom dengan 2 kapal induk itu. Gerald Ford sekarang lagi dalam perjalanan dan diperkirakan akan tiba di sana sekitar tanggal 6 Maret. Setelah 6 Maret sesuatu bisa terjadi. Karena ketika sudah kedua kapal induk bertemu di sana dengan persenjataan lengkap, sesuatu bisa terjadi. Pertanyaannya sekarang, berani nggak Amerika serang? Melakukan itu dengan beban yang begitu berat yang dipikul sekarang. Dan China udah masuk? Nah, Iran masih punya 3.000 peluru kendali balistik. Jadi kalau Amerika serang, sasaran dia pertama Israel, 3.000 peluru kendali, kalau dia lepas 1.000 aja. Bagaimana tangkisnya itu? Datang 1.000. Kemarin terbukti dalam perang sebelumnya ya. Itu. Betapa Air Dome. Ya, seperti itu. Apa Israel bisa 1.000. Tidak bisa. Ya, kalau 1.000 sekali jalan 1.000 gitu kan. Bagaimana menangkisnya? Kan Trump kan berhitung juga. Saya bisa hajar dia, teman saya bisa hancur. Jadi dia berhitung. Belum lagi biayanya, kos ekonominya gitu. Dan dia tidak berpengalaman perang jangka panjang. Iran itu dari 80 sampai 88 dia berhadapan dengan Irak, masih kuat-kuat aja tuh. Tetap hidup tuh. Dari 79 sampai sekarang dijatuhi hukuman. Di embargo juga. Di embargo 30.000 mata dagangannya kena embargo, kena sanksi, masih hidup. Dia sudah berperang, sudah terbiasa dengan tekanan. Nah, sementara makanya Amerika berhitungnya di situ. Gitu. Karena apa? Karena Iran itu bukan Venezuela. Yang tidak punya apa-apa. Yang tidak punya pengalaman berperang. Ini kan negara perang. Ini negara perang. Persia, Darius segala macam. Dari zaman sebelum Masehi Iran itu sudah perang. Udah perang. Bangsa besar. Itu Amerika harus hitung gitu. Jadi kalau dia salah kalkulasi lalu masuk, yang akan terjadi adalah Israel akan dihancurkan dengan 3.000 balistik misal yang naik ke luar angkasa. Jadi kalau Iran serius tuh Israel sekejap bisa hancur. Itu yang sekarang ditakutkan. Ditakutkan kan. 3.000 balistik misal turun satu aja turun, kerusakan berapa banyak? Nah, itu kan harus dipikirkan juga. Itu satu perhitungan. Nomor 2, pangkalan militer Amerika, pangkalan angkatan udara di Qatar, di Bahrain, di Arab Saudi, Yordan, Kuwait, Irak, itu jadi sasaran semua. Akan dihabisin. Kalau itu dihabisin, ini bukan pangkalan angkatan udara itu statusnya bukan seperti kedutaan. Kalau kedutaan itu kan wilayah kedaulatan daripada negara yang punya kedutaan. Pangkalan itu disewa. Jadi tetap kedaulatan negara tuan rumah. Jadi kalau diserang di situ kan yang kena
kedaulatan daripada negara-negara Arab itu yang akan diserang. Kan bangun pasti mereka kan. Makanya MBS bilang Arab Saudi, kalau Iran punya satu senjata nuklir, saya juga punya satu. Prabowo Subianto dikabarkan ingin menjadi juru damai antara Iran dan Amerika. Bagaimana menurut kalian? Maaf, ini bukan ingin merendahkan niat Presiden Subianto yang sangat mulia. Tapi kesadaran diri itu jauh lebih penting. Diplomasi kelas dunia bukan sekedar teriak, bukan sekedar gebrak meja, dan bukan sekedar cari panggung. Seharusnya Mr. Presiden itu belajar dari pemimpin dunia yang lain. Ali Khomeini terlihat tenang tapi mematikan. Putin cool dan berwibawa. Kim Jong Un lirikannya wow. Mereka tidak banyak berpidato seperti gebrak-gebrak meja, tapi sekali bicara, dunia itu serasa bergetar. Karena penghormatan itu lahir dari harga diri dan konsistensi prinsip. Bukan dari sikap seperti sales yang kesana kemari menawarkan produknya demi komisi. Seorang pemimpin dinilai dari komitmennya. Apalagi Anda seorang laki-laki, kalau ucapannya tidak bisa dipegang, lalu apa yang bisa diandalkan? Ketika Indonesia menandatangani perjanjian dagang dengan Amerika, lalu Anda masuk ke dalam struktur BOP, itu luar biasa. Kepercayaan rakyat menurun jauh. Hari ini Amerika menyerang Iran. Tokoh penting dibunuh dan dunia memanas. Bahkan Anda tidak mengecam tindakan Amerika dan Israel. Anda hanya ingin menjadi penonton yang netral. Atau mungkin Anda adalah bagian dari investor konflik global, tentunya di bawah bayang-bayang Donald Trump dan juga Netanyahu. Simbol juga bicara. Ketika Anda mengucapkan selamat Imlek tapi lupa menyapa Ramadan, padahal mayoritas rakyat yang membiayai Anda, operasional Anda, pejabat Anda saat ini sedang berpuasa. Ini bukan soal agama, tapi ini soal kepekaan seorang pemimpin. Benahi dulu negerimu, hai Mr. Presiden. Buktikan dulu janji-janjimu. Pulihkan bencana Sumatera. Bereskan program MBG dan Koperasi Merah Putih yang masih amburadul. Jangan terlalu sibuk memanjat langit tapi lupa memijak bumi yang rapuh. Halo, udah lama nggak bikin TikTok. Padahal banyak sekali ya informasi yang rame. Ya, mulai dari board office, kemudian sekarang serangan Israel dan Amerika ke Iran. Nanti tolong ditonton ya POV Times di YouTube IDN Times. Tapi terus terang aja ngeliat perkembangan terakhir, saya jadi mikir ya, kok masih ada orang yang percaya bahwa Trump itu cinta damai. Ya udah pasti either orang itu delusional bahwa Trump itu cinta damai, atau orang itu merasa punya strategi. Daripada gua diserang, daripada gua dikerjain seperti Venezuela diculik Presiden Maduro, atau diserang sehingga tewas seperti pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, mendingan gua baik-baik aja deh. Yang penting ini untuk kepentingan nasional gue gitu kan. Ya mungkin banyak orang yang bersikap kayak gitu di dunia ini, sehingga kemudian mendekat kepada Trump, berbaik-baik dengan Trump, memuji-muji Trump, menganggap bahwa Trump itu adalah sosok yang inspiratif dan hebat, pemimpin dunia, pantas untuk mendapatkan hadiah Nobel perdamaian. Banyak yang mungkin berpikir seperti itu ya, nyeneng-nyenengin. Kalau bahasa dari tempat ayah saya tuh ngumbang-ngumbang, mengumbang-umbang, memuji-muji Trump ya. Tapi ada nggak sih orang yang cinta damai beneran tapi melakukan apa yang dilakukan oleh Trump, termasuk menyerang negara yang mayoritas atau hampir semua penduduknya misalnya sedang melakukan puasa di bulan Ramadan, yang melakukan lagi sabat juga sebetulnya, karena Sabtu kan hari sabat ya buat warga Yahudi ya. Iran Islam Syiah tapi ya Ramadan, puasa ya. Atau dia nggak mikir, yang penting wah sekarang menurut intelijen saat yang tepat nih, gue udah tahu nih tempatnya.
pemimpin tertinggi Ayatollah Khamenei lagi rapat nih sama orang-orang dekatnya. Sekarang saatnya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Gitu. Jadi benar-benar luar biasa, termasuk kepentingan bisnis. Sebetulnya semuanya kalau dipikir-pikir Trump itu melakukan semuanya bukan di board of peace, juga bukan kepentingan perdamaian, tapi kepentingan bisnis, karena membangun New Rafah dan New Gaza yang notabene itu dikuasai oleh orang-orang dekatnya, termasuk menantunya. Di Iran juga pasti kepentingan bisnis, karena Iran penghasil minyak yang besar, ya, signifikan sesudah Venezuela. Dan kalau rezim Iran berganti, dan itu sebetulnya tujuan dari Israel dan Amerika menyerang Iran adalah untuk mendorong pergantian rezim. Diharapkan rezim yang menggantikan adalah yang pro Amerika, bonekanya Amerika. Kan Trump juga udah bilang kan bahwa dia menginstall pemimpin-pemimpin negara yang dia mau. Nah, kita lihat apakah penggantinya Ayatollah Khamenei adalah orang yang memang bisa disetir oleh Trump. Selamat puasa teman-teman. Ya Allah, capek-capek 3 kali gagal jadi presiden. Pas jadi presiden cuma megang dokumen. Bapak yang saya kenal galak, tegas, benci antek asing. Sekarang kayak anak bawang di tongkrongan. Cuma mojok di pojokan. Takutnya nanti dia disuruh beli rokok. Katanya dulu mau jadi macan Asia, kok sekarang malah jadi macan biskuat. Padahal kan dulu dia Kopassus ya, sekarang kok gini. Kelihatan Bapak kecewa banget. Mukanya kayak habis dikasih nilai 11 dari 100. Ini kita nangis-nangis gini, dealnya berapa Bang Heri? Belum deal. Ya.